Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Mustaqim Islam. Kalau kepanjangan teman-teman bisa panggil aku Ani. Sebelum mulai, pernah nggak kalian scroll TikTok, Instagram, atau YouTube, tiba-tiba ada video animasi yang random aja sih keluar di timeline kalian? Nah, kalau itu terjadi, berarti kita sama. Hari ini aku akan bahas itu kenapa bisa terjadi. Jadi stay tune ya. Animasi menyederhanakan hal yang rumit. Teman-teman, biasanya kita lihat video yang panjang atau teks yang banyak, itu biasanya kita capek. Bahkan aku lihat video di YouTube 10 menit pun biasanya udah nggak fokus. Tapi, kalau dimasukin unsur-unsur animasi, itu biasanya mata dan telinga kita itu langsung tertuju pada konten tersebut. Tahu nggak, animasi itu bukan cuma film kartun yang kalian lihat. Animasi itu juga ada di motion graphic, atau teks yang bergerak, atau video kayak gini, atau intro video pun kayak Close the Door. Nah, itu biasanya mereka memasukkan unsur-unsur animasi di dalamnya. Contohnya sekarang banyak video edukasi di YouTube ya, pakai animasi buat jelasin kesehatan, teknologi, lifestyle, olahraga, tutorial, banyak lah. Karena biasanya orang itu lebih cepat paham dari melihat gambar daripada teks yang banyak. Bahkan menurut MIT, otak kita itu memproses visual jauh lebih cepat daripada teks biasa yang kita baca. Makanya sekarang aplikasi anak untuk belajar itu banyak memasukkan ornamen-ornamen animasi di dalamnya, supaya anak itu bisa fokus belajar dan tidak cepat bosan. Animasi menang di perhatian tentunya. Di era scrolling yang serba cepat, dalam hitungan detik saja orang bisa memutuskan untuk stay atau lewat dari konten kita hanya lewat jempol. Dan di sini menurutku animasi punya beberapa keunggulan. Dari gerakan dan suara, biasanya itu ada di konten horor. Kita dibawa di situasi yang hening, gelap, sepi, tiba-tiba ada suara kecil dari kejauhan mendekat, tiba-tiba. Nah, entah kenapa mata dan telinga kita itu terasa lebih fokus untuk melihat konten-konten tersebut. Dari sisi warna kita bisa ambil contoh dari Disney ataupun Pixar. Biasanya mereka itu research dulu sebelum membuat film atau konten mereka. Psikologi warna itu menentukan berapa lama dan banyaknya orang yang nonton konten mereka. Dan yang terakhir itu kita bisa lihat dari cerita dan karakter. Contoh dari animasi kita sendiri, Adit Sapo Jarwo ataupun Keluarga Sombat tentunya. Itu cukup menarik sih. Menurutku animasinya itu terasa biasa, tetapi entah kenapa rasa cukup relate sama kita. Sekarang itu banyak konten yang dibantu oleh unsur-unsur animasi, karena tanda kutip itu bisa mengunci perhatian kita dalam waktu yang singkat. Coba kita lihat TikTok sekarang, banyak konten-konten yang sederhana, tetapi karena editing dan animasinya menarik, kita bisa jadi betah untuk menonton. Bahkan menurut laporan HubSpot, konten-konten visual seperti video ataupun animasi itu punya engagement yang lebih besar daripada konten-konten teks biasa. Ya, bahkan sekarang banyak konten-konten AI yang memenuhi timeline kita. Storytelling bikin pesan jauh lebih kuat. Kalau cuma informasi, kadang kita kan cepat lupa ya. Tapi biasanya kalau dibungkus dengan cerita, hasilnya itu akan lebih berbeda. Apalagi kalau ada alur cerita, karakter, dan jargon tertentu, tanpa kita sadari itu kita jadi ikut masuk dalam cerita tersebut. Kadang kita pun juga tidak ingat produknya dulu, tapi ingat cerita dan iklan yang tiba-tiba konyol aja relate sama kita. Makanya sekarang itu banyak brand-brand jauh lebih fokus ke storytelling daripada langsung jualan produk yang mereka punya. Dari penonton kita bisa jadi kreator.
menurutku ini nih yang penting dari video ini. Kita itu bukan cuma bisa melihat konten, tapi juga bisa membuatnya. Sekarang itu banyak aplikasi yang memanjakan kita seperti Canva atau CapCut, bahkan itu AI generator video itu game changer banget sih. Kalian harus coba. Kalian itu nggak harus langsung jago, nggak harus langsung sempurna, manfaatin aja semua teknologi yang ada. Kalau kata Tokopedia sih mulai aja dulu, tapi perlu diingat apapun medianya kita itu juga butuh topik yang kuat tentunya, karena media sederhana apapun termasuk animasi itu yang terpenting adalah pesan yang kuat dan jelas. Jadi gimana nih teman-teman, kalau kalian biasanya lihat konten animasi ini sebagai hiburan, mungkin sekarang bisa kita lihat dari sisi yang berbeda kan, karena animasi itu bukan cuma untuk ditonton tentunya, tapi bisa untuk menyampaikan pesan, bahkan mempengaruhi cara orang berpikir. Dan mungkin ke depan kita bukan cuma bisa menonton, tapi bisa menciptakan dan menyampaikan pesan lewat animasi itu sendiri tentunya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Happy animating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.